warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Abriani akan membahas tentang minyak bumi. 1. Pengertian minyak bumi. Apakah minyak bumi itu? Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkanah, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. 2. Proses pembentukan minyak bumi dan komposisi minyak bumi. 1. Proses pembentukan minyak bumi. Teman-teman, pernahkah kalian melihat anjungan minyak bumi? Dari manakah minyak bumi itu terbentuk? Nah, minyak bumi dikenal dengan sebutan bahan bakar fosil. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil, jasad renik organisme yang hidup di lautan. Pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan bebatuan. Jadi kesimpulannya, minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun ketika pada masa purba, tanaman dan hewan kecil mati lalu terkubur di lapisan pasir dan batuan. 2. Komposisi minyak bumi. Minyak ini mengandung berbagai zat kimia berwujud gas, cair, dan padat. Apa saja yang terkandung dalam minyak bumi? Nah, komponen utama minyak bumi adalah hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik, maupun aromatik. Kadar unsur karbon dalam minyak bumi dapat mencapai 50% sampai 85%, sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur lainnya. A. Senyawa hidrokarbon alifatik. Rantai lurus bisa disebut alkanah atau normal parafin. Contohnya etana, propana. B. Senyawa hidrokarbon bentuk siklik merupakan senyawa hidrokarbon golongan sikloalkana atau sikloparafin. C. Senyawa hidrokarbon alifatik, rantai bercabang, yaitu senyawa golongan isoalkana atau isoparafin. D. Senyawa hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon berbentuk siklik, segi 6, berikatan rangkap 2, selang-seling. 3. Teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Pengolahan tahap pertama atau primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat. Dan tahap kedua atau secondary processing dengan berbagai cara. 1. Teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana. Gas alam mengandung 80% metana, 7% etana, 6% propana, dan 4% butana. 2. Fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Pada dasarnya, sebelum didapatkan fraksi-fraksi minyak bumi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, minyak mentah telah mengalami proses pemisahan dan cracking. Dalam proses pemisahan ini, pada prinsipnya, minyak mentah yang merupakan campuran semua komponen akan dipisahkan masing-masing komponennya, yang berupa hidrokarbon berdasarkan perbedaan titik didih. Pada hasil pemanasan didapatkan residu yang juga merupakan produk dari pengolahan minyak bumi itu sendiri. Perhatikan tabel fraksi hidrokarbon yang dapat dari destilasi bertingkat. Jenis-jenis fraksi minyak bumi dan kegunaannya. 1. Fraksi ringan gas, yaitu fraksi pertama pada minyak bumi yaitu berwujud gas, di mana fraksi ini berupa senyawa dengan berat molekul yang ringan sehingga volatil atau mudah menguap. 2. Petroleum ether atau PE merupakan fraksi hasil pengolahan minyak bumi yang banyak digunakan sebagai pelarut yang bersifat non-polar dalam reaksi kimia. 3. Bensin atau gasolin. Fraksi selanjutnya adalah bensin, di mana fraksi ini menjadi hasil olahan minyak bumi yang paling besar dan paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 4. Nafta, yaitu senyawa dengan titik didih 175-200, sehingga senyawa ini didapatkan setelah memisahkan kandungan bensin atau gasolin dalam minyak mentah. 5. Minyak tanah atau kerosin. Minyak tanah memiliki titik didih 175-275 sehingga suhunya relatif cukup dekat dengan titik didih dari nafta, sehingga kedua fraksi ini memang membutuhkan proses yang lebih kompleks untuk memisahkannya. 6. Solar. Solar memiliki titik didih 250-375 sehingga fraksi ini bisa didapatkan dan dipisahkan dari minyak mentah melalui pemanasan pada suhu. 7. Pelumas atau oil.
Pelumas dapat melalui pemanasan minyak mentah dengan suhu 350-500 sehingga menguap dan akan dikondensasi menjadi pelumas. 8. Lilin merupakan hasil pengolahan minyak bumi lainnya di mana struktur lilin memiliki panjang rantai karbon alkanah berjumlah lebih dari 20 atom karbon. 9. Minyak bakar atau fuel oil merupakan hasil dari destilasi minyak bumi mentah sebelum terbentuknya residu pada destilat atau bisa dikatakan minyak bakar menjadi fraksi akhir. 10. Aspal merupakan hasil residu dari pengolahan minyak bumi di mana residu ini dihasilkan dari sisa destilasi minyak mentah. Jadi, minyak bumi bukanlah sumber daya terbaru. Minyak bumi sebagian besar digunakan untuk memproduksi bensin dan minyak bakar. Keduanya merupakan sumber energi primer utama. 84% dari volume hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi diubah menjadi bahan bakar yang di dalamnya termasuk dengan bensin, bahan bakar jet, dan LPG. Itulah hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.